Menurut saya ini cukup ironis ya, karena bagaimanapun BUMN Karya, Waskita Karya itu kan BUMN yang sudah go public, statusnya adalah sebagai BUMN TBK ya. Artinya kan mestinya kaitan dengan soal pengelolaan good corporate governance sudah menjadi prioritas begitu ya. Tapi kemudian ini terjadi dan prosesnya kelihatannya sudah terjadi dalam akumulasi beberapa tahun terakhir ya. Sehingga yang patut dipertanyakan sebetulnya adalah bagaimana mekanisme pengawasan internal maupun eksternal ya. Karena internal kan tentu mereka memiliki dewan komisaris ya, mereka juga memiliki sistem pengawasan terkait dengan three lines of defense begitu ya. Belum lagi juga mereka diawasi oleh auditor eksternal, ada BPK, ada KAP dan lain-lain. Tapi pertanyaannya kenapa itu bisa terjadi untuk suatu kumulasi waktu yang cukup panjang ya. Jadi mekanisme pengawasan internal dan eksternal dalam kasus ini saya melihat tidak terjadi dengan optimal sehingga terjadi kasus ini. Jadi yang perlu kembali ditata ulang ke depan adalah bagaimana mekanisme pengawasan dilakukan di badan usaha milik negara sehingga termasuk untuk yang BUMN TBK semestinya menjadi contoh ya bagi BUMN yang belum go public supaya mereka bisa memperlakukan konsep good corporate governance bukan cuma sebatas sebagai slogan saja, tapi juga betul-betul diimplementasikan. Oke, baik Pak Toto. Tapi di satu sisi kalau kita berbicara terkait dengan industrinya sendiri begitu ya, kita ketahui bahwa memang BUMN Karya ini memiliki beragam tantangan. Di sisi lain kita bisa lihat begitu dari kesulitan ekuitas juga, kemudian juga ketika mengerjakan proyek juga kita ketahui begitu bahwa dana yang digunakan tidak sedikit sehingga berpengaruh juga tentunya kepada laba ataupun juga kepada pendapatan dari perusahaan itu sendiri begitu ya. Di satu sisi menurut Anda terkait dengan korelasi begitu ya, kesulitan ekuitas yang terjadi di BUMN Karya berpengaruh juga kepada tadi tingkat good governance-nya sendiri begitu. Apakah memang ada korelasinya sendiri begitu Pak Toto menurut Anda? Ya, saya kira BUMN Karya itu kan juga memang mendapatkan pekerjaan yang luar biasa besar, baik dari bisnis komersial yang mereka jalankan, juga dari beberapa penugasan-penugasan infrastruktur yang dilakukan atau diminta oleh pemerintah ya. Jadi saya kira dengan berbagai macam proyek yang dikerjakan tentu mereka membutuhkan dana yang besar. Nah kemudian karena mereka tidak cukup memiliki ekuitas sendiri untuk membangun atau melakukan proses pembiayaan berbagai macam proyek investasi yang ada, tentu mereka kemudian memerlukan instrumen financing lain yang termasuk di sini tentu instrumen hutang ya. Sehingga akibatnya kalau kita lihat di rata-rata BUMN Karya termasuk Waskita Karya yang paling besar, debt equity ratio-nya menjadi bergerak ke dalam posisi yang buruk begitu ya. Sehingga tentu di sini timbul kesulitan kaitannya dengan soal solvabilitas, kemampuan perusahaan untuk bisa mengembalikan hutang-hutang ya. Dan dalam karena itu kemudian saya menduga bahwa apa yang terjadi kemudian di Waskita Karya adalah karena mereka juga kemudian mengalami kesulitan dalam investasi aset, maka alternatif financing lainnya yang lebih tanda petik beresiko mereka lakukan begitu ya dalam rangka untuk menutupi kebutuhan hutang jatuh tempo. Nah saya kira dari sisi ini mekanisme pengawasan kemudian yang harusnya bisa dilakukan dengan lebih tajam, bisa dilakukan dengan lebih komprehensif, yang kelihatannya tidak berjalan dengan optimal sehingga hal-hal kaitannya dengan penyalahgunaan ya wewenang yang ada di level direksinya Waskita Karya kemudian tidak bisa didetek oleh Dewan Pengawas dalam hal ini Dewan Komisaris atau auditor eksternal sehingga kemudian ini terjadi cukup berlarut ya dalam jangka waktu yang cukup panjang begitu loh. Sehingga dalam konteks ini mungkin perlu lagi ada penajaman bagaimana prioritas-prioritas bisa dikerjakan oleh BUMN-BUMN yang sedang mendapatkan penugasan dari pemerintah supaya pengelolaan proyek-proyek yang mereka lakukan itu betul-betul dalam suatu pengawasan yang cukup ketat ya sehingga kemungkinan terjadinya manipulasi proyek dan lain-lain bisa ditekan seminimal mungkin. Oke baik, artinya dengan kata lain Pak Toto menurut Anda begitu ya, karena tadi sekali lagi dari sisi project ataupun juga financingnya ini juga kan menggunakan dana yang begitu besar begitu, artinya kansnya juga untuk tadi terjadi tindak pidana korupsi juga begitu besar begitu untuk BUMN Karya. Kurang lebih seperti itu Pak Toto. Ya, karena tentu pengelolaan keuangan yang cukup besar, cukup masif ini kan tentu memerlukan pengawasan yang juga cukup mestinya masif juga begitu ya. Oke. Karena Ya. tentu godaan bagi direksi untuk melakukan tanda petik ya
penyalahgunaan kewenangan Ya. dalam konteks pengelolaan uang yang besar ini kan juga tentu cukup besar. Oke. Sehingga mesti ada mekanisme yang bisa melakukan pencegahan-pencegahan lebih awal dalam Oke. konteks ini. Kalau dari sisi pengawasan sendiri menurut Anda yang perlu ditingkatkan begitu ya seperti apa? Nah, di dalam konteks korporasi termasuk BUMN itu kan ada yang namanya Dewan Komisaris ya. Fungsi Dewan Komisaris kan sebetulnya mengawasi jalannya roda eksekutif yang dijalankan oleh direksi, apakah mereka sudah sesuai dengan target atau tidak. Apakah kemudian atas berbagai macam aksi korporasi yang dilakukan itu sudah sesuai dengan prinsip-prinsip good governance atau tidak, dan lain sebagainya. Dan untuk itu maka Dewan Komisaris juga dilengkapi dengan misalnya apa yang disebut dengan komite audit ya. Dan komite audit kan sebenarnya bisa melakukan langkah-langkah lebih awal untuk bisa mendetek apakah kira-kira terjadi nggak kegiatan-kegiatan yang dikerjakan oleh direksi misalnya. Kalau Oke. diduga ada penyalahgunaan wewenang misalnya. Nah ini kelihatannya dalam konteks waskita karya saya tidak melihat bahwa ada kemudian langkah-langkah telah dilakukan oleh para pengawas di Dewan Komisaris untuk melihat situasi ini misalnya ya. Dan saya Oke. juga menduga kan ada juga auditor eksternal lewat BPK misalnya ya. Mungkin BPK juga sudah menemukan adanya indikasi-indikasi misalnya ya, Ya. kaitannya dengan soal penyalahgunaan ini. Tapi kemudian what next gitu ya Ya. pertanyaannya. Setelah Ya. ada temuan, apakah kemudian di tahun berikutnya ada perbaikan apa enggak gitu. Oke, baik. Tapi di satu sisi, Pak Toto, menarik kalau kita berbicara terkait dengan skema pendanaan secara keseluruhan untuk BUMN karya. Kita ketahui juga bahwa sudah dibentuk INA ataupun juga SWF Indonesia begitu ya. Terkait dengan hal ini untuk pendanaan, jika nanti berasal dari INA, apakah ini bisa membantu mempersempit begitu ya celah-celah untuk melakukan tadi ya tindak pidana korupsi di BUMN karya sendiri, karena tentunya akan ada pengawasan lebih lanjut lagi begitu dari INA, Pak Toto. Ya sebetulnya alternatif financing untuk BUMN karya itu dibandingkan mereka melakukan aktivitas berhutang misalnya ya, yang tentu akan memiliki beban berat bagi korporasi karena ada konsekuensi bunga yang harus dibayar dan lain-lain, mungkin partisipasi bentuk financing dalam bentuk ekuitas mungkin akan lebih baik ya. Jadi sebetulnya dengan lembaga pembiayaan investasi atau INA Indonesia kan dibentuk salah satunya supaya bisa tanda petik ya membantu percepatan pembangunan infrastruktur dengan cara tanda petik mereka membeli proyek-proyek infrastruktur yang sedang dikerjakan. Sehingga kalau kemudian INA lebih banyak melakukan investasi di proyek-proyek infrastruktur kan tentu ini akan membantu sisi financing ya BUMN karya dengan cara yang lebih sehat ya. Karena kemudian tentu INA juga ingin agar proyek yang mereka beli juga tentu dalam kondisi yang baik ya. Sehingga mekanisme pengawasan, monitoring ya terhadap proyek juga mestinya akan dilakukan dengan lebih baik. Sehingga ini saya kira akan bisa lebih menghindari kemungkinan-kemungkinan terjadinya apa yang sekarang terjadi di waskita karya. Kalau ke depan misalnya INA bisa berpartisipasi lebih aktif lagi dalam tanda petik ya membantu ekuitas perusahaan-perusahaan BUMN karya yang sedang diminta untuk banyak membangun proyek-proyek infrastruktur saat ini.